di-like, terus di-subscribe. Sekarang juga dong. Yuk, ayo cepetan. Hai, selamat datang di podcast Sefrekuensi. Diselingkuhin atau menerima kesalahan yang sama? Ini sih pilihan yang mengerikan. Dua-duanya sih sama-sama ngeri ya. Aku bahas yang selingkuh dulu. Kalau selingkuh itu suatu hal yang melibatkan 3 pihak. Nah, jadi aku mau nanya nih, jika pasangan kamu berani selingkuh, nah terus tingkat sayangnya semana sama kamu? Nah, jadi mikir kan, dia aja udah tega begitu. Jadi boro-boro mikirin cintanya sayang ke kamu. Jadi antara sayang gak sayang atau udah pudar. Ya gini loh logikanya. Jika dia masih sayang sama kamu, itu gak akan terjadi. Pasti dia akan jaga perasaannya. Ada juga selingkuh karena bosen. Terus ada juga yang selingkuh karena pasangannya gak bisa memenuhi kebahagiaannya. Dan ada juga selingkuh karena udah kejebak nyaman. Tapi nih ya, menurut aku pribadi, mau alasannya apapun, tetap aja sama. Yang namanya selingkuh, ya selingkuh, suatu hal yang salah. Pernah mikir gak sih selingkuh pas ketahuan dikasih alasannya yang tadi aku sebut? Itu tuh ibaratnya dia udah nyebur ke hal yang salah, tapi masih aja cari-cari hal pembenaran karena ini itu. Kayak ibaratnya nih, dia udah salah, tapi malah nyerang kamu balik dengan alasan ini itu biar kamu juga terlihat salah. Seolah-olah biar lu tuh juga sadar, gue begini kenapa. Nah, misalnya karena gak dapat kebahagiaan dari pasangannya ataupun bosen. Padahal kan ya, yang bermasalah dia. Emang dasarnya segampang mau-mauan aja sama cowok lain atau sama cewek lain. Ingat, ini tuh bukan salah kamu. Ya harus introspeksi tuh. Mau sekalipun apapun alasannya, bosen atau gak dapet kebahagiaan dari kamu, apapun pokoknya, yang harus introspeksi tuh dia. Jika alasannya begitu, oke, tinggal ngomong, bukan cari pelampiasan. Jadi itu sih toksik banget. Bukan udah tahu salah, malah nuduh orang salah juga. Ibaratnya dia harus introspeksi, malah dia nyuruh orang buat introspeksi balik. Lantas, dia seperti nggak inget dengan kesalahannya. Seharusnya nih ya, kalau bosen atau nggak dapet kebahagiaan lebih, itu kan dia yang merasakan. Kalau seandainya begitu tuh, ngomong bosennya kenapa, terus nggak dapet kebahagiaannya kenapa. Setelah ngomong begitu, apa tindakan pasangan kamu? Perlu diperbaiki atau malah cuman mengabaikan? Nah, misalnya mengabaikan, kan jika merasa capek punya seseorang, tapi kayak gak punya, kan capek ngerasanya gitu kan. Kamu baik aja, bukan cari pelampiasan. Ini sih bukan solusi, namanya sama aja. Karena belum tentu orang yang baru ngasih bisa yang kamu butuhkan. Apalagi hasil selingkuh. Kan wow, sedikit sekali orang yang selingkuh terus dapat selingkuhannya orang baik. Itu jarang banget, gak ada malahan. Selingkuh itu bisa berubah gak sih? Atau gak tahu deh, atau berubah terus kambuh lagi. Jadi kamu tuh perlu hati-hati aja kalau mau bersamanya lagi. Karena konflik akhirnya adalah perselingkuhan. Ingat, jangan lemah. Ingat kenangannya, jadi luluh lagi. Kalau ingat kenangannya, pasti kamu balik lagi mengharapkan hal-hal indah. Soalnya kamu luluh karena mikirin kenangannya, sehingga membuat kamu mau hadir lagi.
Pokoknya ingat, jangan lemah karena terpaku ingin kenangannya. Nanti kamu udah mikirin hal-hal indah-indah, malah gak sesuai sama apa yang kamu lagi rindu-rindukan. Padahal kan rindu itu kan hanya pancingan kamu di awal loh. Selebihnya kamu harus mikir, akan bagaimana dengan dia, apa bakal kambuh atau enggak. Dan menurut aku pribadi, kalau pilih diselingkuhin atau menerima kesalahan yang sama, sakitan kesalahan yang sama. Karena kalau diselingkuhin, kamu tahu sedalam-dalamnya yang terjadi pada saat itu. Nah, sakitnya pada saat itu langsung glep banget pada saat itu. Tapi yang namanya diselingkuhin pasti bye gitu. Udah permasalahannya tuh clear antara kamu sama dia. Udah jelas dia salah gitu. Jadi gak ada lagi ya, udah dibicarakan lagi. Kalau menerima kesalahan yang sama, dibikin bingung. Ini dia bisa ngulang kesalahan yang sama karena dirinya emang belum sadar, atau dari diri sendiri yang menyebabkan dia begitu. Nah, di sini kan bingung gitu jalan keluarnya. Ngeliat ulang lagi. Ya emang sakit sih kalau kita melihat kejadian yang keulang lagi. Kita mau memaafkan dia, udah dikasih pengertian untuk memperbaiki semuanya, dan ternyata nihil. Tapi perlu kalian ketahui, pas lama-lama ngerasa, wah, hal ini ternyata tuh bukan nihil. Ternyata, tapi hal ini perlu ada adaptasi dulu antara kamu sama dia. Jadi kalian tuh seperti berjalan bersama di atas tebing. Nah, ketika di tebing itu berhasil melewati, ini sama aja seperti kita nih menjunjung pasangan kita sampai seberapa berhasilnya. Jadi ibaratnya hingga berkembangannya bagus. Nah, buat naik ke atas tebingnya ini nih, salah satunya tuh harus ada yang sabar-sabar buat junjungnya, ngasih arahannya, ngasih masukannya. Entah itu karena buat perbaikan demi hubungannya, atau karena gak mau ngebiarinin pasangannya tuh lama-lama jatuh ke jurang, masuk ke dalam ke jurang. Nah, makanya ngasih arahan, karena kalau terus begitu ke depannya dipenuhi landasan karakter yang gak baik. Atau juga karena masa iya kamu sayang sama pasangan kamu, lihat hal-hal yang bikin gimana gitu, pasti bawel kan. Karena sampai sebegitu pedulinya mikirin untuk diri pasangannya. Dan juga tingkat kepeduliannya dengan pasangannya. Setiap orang punya hal tersendiri untuk dari cara kepeduliannya dan perhatiannya. Memang sih yang namanya pasangan sama-sama bangun karakter bersama. Mungkin ada orang yang bisa mengambil banyak pelajaran dari masalah hubungannya. Dan ada juga yang ketika ada masalah hubungan, udah masalah aja gitu lewat, tanpa buat pikirin hal-hal, pelajaran apa yang harus diambil, biar sama-sama berpikir untuk tumbuh dewasa. Yang perlu kalian ketahui, memang dia pernah salah langkah, tapi bukan berarti gak bisa berkembang untuk memperbaiki. Nah, ini tergantung orangnya, bisa diajak kerjasama atau enggaknya. Dalam memperbaiki hubungannya gitu. Memang memperbaiki itu sulit, untuk butuh proses. Tapi jika gak bisa memperbaiki, bilang gak bisa. Tapi bilang gak bisa, jadi jangan sampai bilang butuh proses tapi nggak ada kepastian. Tapi jika dia mau memperbaiki, kamu hanya tenang-tenang dan sabar-sabar. Mungkin cara menghadapinya dengan penuh kelembutan, dan juga harus hargai dia karena udah mau diajak kerjasama untuk atas dasar dirinya yang luar biasa,
mengerti, belajar memperbaiki untuk landasan kebersamaan.